Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu tentang manfaat organ gerak manusia, menentukan ide pokok dan kelainan otot pada manusia. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Berikutnya adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Berikutnya adalah stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan yang terakhir adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Sekarang amati gambar berikut ini, kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan tanah liat dan air, kemudian campur dan aduklah tanah liat dengan air. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Langkah berikutnya, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lalu setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecahan. Dan langkah yang terakhir, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Selamat mencoba. Nah anak-anak, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Sekarang bacalah teks berikut ini. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan, akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang.
Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Dan tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. 5 langkah mudah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf. Pastikan jenis paragrafnya apakah deduktif atau induktif atau berada di tengah-tengah. Kemudian lihat kata kunci, tandai informasi penting, dan baca kembali. Contoh pada paragraf 1 ini. Baca dulu. Pada paragraf 1 ini yang dibahas adalah sudah 2 hari ini leherku sakit, yaitu pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat kedua dan berikutnya menjelaskan kalimat pertama. Ini berarti kita bisa menemukan bahwa ide pokok paragraf 1 ini adalah sudah 2 hari ini leherku sakit. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membuat komik. Namun sebelumnya kalian harus mengenal dulu ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita, di mana menggunakan teks dan gambar. Kemudian proporsional, artinya keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan menyediakan humor. Sekarang tugas kalian adalah membuat komik tentang aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Perhatikan contoh berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Dina Retno. Jangan lupa subscribe.